Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuyun Tri Fatimah dari kelompok 13 akan menyampaikan materi kita, yaitu upaya hukum dalam pengadilan agama. Di sini terdapat beberapa poin. Yang pertama yaitu pengertian upaya hukum. Yang dimaksud upaya hukum adalah suatu upaya yang diberikan oleh undang-undang kepada semua pihak yang sedang berperkara di pengadilan untuk mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim. Maksud dari kalimat upaya hukum yang tercantum dalam undang-undang kepada setiap orang adalah bahwa setiap orang yang sedang berperkara di pengadilan itu berhak mengajukan perlawanan terhadap keputusan hakim jika dirasa keputusan hakim tersebut tidak sesuai atau tidak adil. Nah, baik dari pihak penggugat ataupun dari pihak tergugat. Selanjutnya adalah macam-macam upaya hukum. Macam-macam upaya hukum ini terdapat dua bagian. Yang pertama upaya hukum biasa dan yang kedua adalah upaya hukum luar biasa. Di dalam upaya hukum biasa ini terdapat salah satunya adalah perlawanan. Nah, perlawanan atau verzet ini adalah suatu upaya hukum terhadap putusan di luar hadirnya tergugat atau putusan verstek. Dasar hukum verzet dapat dilihat di dalam pasal 129 HIR. Verzet dapat dilakukan dalam tempo atau tenggang waktu 14 hari. Itu juga termasuk hari libur setelah putusan-putusan verstek diberitahukan atau disampaikan kepada tergugat karena tergugat tidak hadir. Syarat verzet yang pertama adalah keluarnya putusan verstek, yang kedua jangka waktu untuk mengajukan perlawanan adalah tidak boleh lebih dari 14 hari. Yang ketiga, jika ada eksekusi tidak boleh lebih dari 8 hari. Dan verzet dimasukkan dan diajukan kepada ketua pengadilan di wilayah hukum di mana penggugat mengajukan gugatannya. Selanjutnya adalah upaya hukum biasa, yaitu banding. Nah, banding ini adalah salah satu hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan pengadilan tingkat pertama. Para pihak mengajukan banding bila merasa tidak puas dengan isi putusan pengadilan tingkat pertama kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan di mana putusan tersebut dijatuhkan. Kemudian, tenggang waktu untuk mengajukan banding ini adalah 14 hari sejak putusan dibacakan. Apabila jangka waktu pernyataan permohonan banding telah lewat, maka permohonan banding yang diajukan akan ditolak oleh pengadilan tinggi karena terhadap putusan pengadilan negeri yang bersangkutan dianggap telah mempunyai kekuatan hukum. Selanjutnya, yakni prosedur berperkara di tingkat banding. Yang pertama, permohonan banding harus disampaikan secara tertulis atau lisan kepada pengadilan agama daerah dalam tenggang waktu 14 hari, terhitung mulai hari berikutnya dari hari pengucapan putusan atau pemberitahuan putusan kepada yang berkepentingan. Yang kedua, membayar biaya perkara banding. Yang ketiga, pemohon banding dapat mengajukan memori banding dan termohon banding dapat mengajukan kontra memori banding. Yang keempat, selambat-lambatnya 14 hari setelah permohonan diberitahukan kepada pihak lawan, panitera memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk melihat surat-surat berkas perkara di PA daerah. Selanjutnya, berkas perkara banding dalam bentuk bundel A dan bundel B dikirim ke PTA selambat-lambatnya dalam waktu 1 bulan sejak diterima perkara banding. Yang keenam, salinan putusan banding PTA dikirim ke PA daerah untuk disampaikan kepada para pihak. Dan yang terakhir, PA daerah menyampaikan putusan banding kepada para pihak dan dalam waktu 14 hari setelah disampaikan, pembanding maupun terbanding dapat mengajukan kasasi. Baiklah, itu adalah sedikit penjelasan dari saya mengenai upaya hukum dalam pengadilan agama. Penjelasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baiklah, nama saya Ihsan Haryadi, NIM 19210045. Di sini saya akan melanjutkan dari materi Mbak Yun. Dan sekarang saya akan menjelaskan sedikit tentang upaya hukum kasasi. Kasasi adalah
tindakan Mahkamah Agung untuk menegakkan dan membetulkan hukum. Jika putusan hukum ditentang oleh putusan-putusan hakim pada tingkat tinggi. Syarat-syarat mengajukan kasasi adalah yaitu diajukan oleh pihak yang berhak mengajukan, diajukan masih dalam tenggang waktu, putusan atau penetapan, membuat memori kasasi, kemudian membayar panjar biaya kasasi, menghadap kepanitraan PA yang bersangkutan. Adapun tenggang waktu untuk mengajukan hukum kasasi adalah 14 hari setelah putusan diucapkan atau diberitahukan dalam hal putusan tersebut diucapkan di luar hadir tergugat. Kemudian yaitu prosedur berperkara di tingkat kasasi. Yang pertama yaitu mengajukan permohonan kasasi secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah yang memutuskan perkara dalam tenggang waktu 14 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan tinggi agama. Yang kedua yaitu membayar perkara kasasi. Yang ketiga, panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan secara tertulis kepada pihak lawan selambat-lambatnya 7 hari setelah permohonan kasasi terdaftar. Kemudian yang keempat yaitu pemohon kasasi wajib memberikan atau menyampaikan memori kasasi. Kemudian yang kelima yaitu panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kasasi kepada pihak lawan. Yang keenam yaitu pihak lawan dapat mengajukan surat jawaban terhadap memori kasasi kepada pihak mahkamah. Yang ketujuh, panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas kasasi kepada Mahkamah Agung. Yang kedelapan, panitera Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan atau kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah untuk selanjutnya disampaikan kepada para pihak. Adapun proses untuk penyelesaian perkaranya yaitu yang pertama, permohonan kasasi diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung. Kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi. Kemudian yang kedua yaitu Mahkamah Agung memberitahukan kepada pemohon dan termohon kasasi bahwa perkaranya telah diregistrasi. Kemudian yang ketiga yaitu Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim dan selanjutnya Ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan meregistrasi perkara kasasi. Yang keempat yaitu penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator kepada panitera pengganti yang menangani perkara tersebut. Yang kelima, panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke majelis hakim. Yang keenam yaitu Majelis Agung memutuskan perkara. Yang ketujuh, Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan kasasi. Catatannya di sini adalah pengadilan agama tingkat pertama akan memberitahukan isi putusan kepada para pihak dan para pihak dapat mengambil salinan putusan setelah menerima pemberitahuan. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh Saudara Fauzi. Baiklah, kami akan melanjutkan pembahasan, yakni yang selanjutnya adalah upaya hukum luar biasa. Ialah upaya hukum peninjauan kembali, yakni upaya hukum luar biasa yang merupakan untuk memeriksa atau memerintahkan kembali suatu putusan pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi yang telah berkekuatan hukum untuk tetap membatalkannya. Baiklah, selanjutnya
prosedur berperkara tingkat PK. Yang pertama, mengajukan permohonan PK kepada Mahkamah Agung serta mengajukan kepada Mahkamah Agung secara tertulis atau lisan melalui pengadilan agama atau mahkamah syariah. Kemudian yang kedua, pengajuan PK dalam tenggang waktu 180 hari sesudah penetapan atau putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap atau sejak ditemukan bukti adanya kebohongan atau bukti baru, dan bila alasan pemohon PK berdasarkan bukti baru atau novum, maka bukti baru tersebut dinyatakan di bawah sumpah dan disahkan oleh pejabat yang berwenang yang berdasarkan kepada pasal 69 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004. Yang kemudian nomor 3 adalah membayar biaya perkara. Membayar biaya perkara PK atau pasal 70 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 pasal 89 dan 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Yang kemudian keempat, panitera pengadilan tingkat pertama memberitahukan dan menyampaikan salinan memori kepada pihak lawan dalam tenggang waktu selamat-lambatnya 14 hari. Kemudian yang kelima, pihak lawan berhak mengajukan surat jawaban terhadap memori PK dan tenggang waktu 30 hari setelah tanggal diterimanya salinan permohonan PK. Kemudian yang keenam, panitera pengadilan tingkat pertama mengirimkan berkas PK ke MA selambat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari atau 1 bulan. Yang selanjutnya, panitera MA menyampaikan salinan putusan PK kepada pengadilan agama atau mahkamah syariah. Yang selanjutnya, pengadilan agama atau mahkamah syariah menyampaikan salinan putusan PK kepada para pihak selamat-lambatnya dalam tenggang waktu 30 hari atau 1 bulan. Baiklah, untuk poin yang terakhir adalah proses penyelesaian perkara. Di sini ada beberapa proses atau prosedur yang harus dilakukan, yakni yang pertama, permohonan PK diteliti kelengkapan berkasnya oleh Mahkamah Agung, kemudian dicatat dan diberi nomor register perkara kasasi. Kemudian Mahkamah Agung memberitahukan kepada pemohon dan termohon PK bahwa perkaranya telah diregistrasi. Yang ketiga, Ketua Mahkamah Agung menetapkan tim, dan selanjutnya Ketua tim menetapkan Majelis Hakim Agung yang akan memeriksa perkara PK. Selanjutnya, penyerahan berkas perkara oleh asisten koordinator atau askor kepada panitera pengganti yang mengganti perkara PK tersebut. Selanjutnya, panitera pengganti mendistribusikan berkas perkara ke Majelis Hakim Agung masing-masing, yakni pembaca 1, 2, dan pembaca 3 untuk diberi pendapat. Kemudian Majelis Hakim Agung memutuskan perkara. Yang terakhir, Mahkamah Agung mengirimkan salinan putusan kepada para pihak melalui pengadilan tingkat pertama yang menerima permohonan PK. Baiklah, demikianlah presentasi dari kelompok kami, kelompok 13. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.